Sahabat GPIB, senang berjumpa dalam Renungan Morning Call dengan saya, Pendeta Oktri Jumselina Fatun Lebit. Saya pendeta jemaat di GPIB Ebenezer Ketapang, Pos Polkes Peniel Pontijaya, Kayong Utara, Kalimantan Barat. Sahabat GPIB, apakah sudah menyiapkan Alkitab, sudah menyiapkan SBU, dan sudah menyiapkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini? Kalau sudah, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Ketika Allah masih menyertai, memberkati, dan juga boleh mengizinkan kami merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mohon Tuhan, biarkan Engkau berikan hikmat dan pengertian, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan pagi hari ini, dan melakukan setiap tindakan yang baik dan benar di hadapan Allah. Berfirmanlah karena hati kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Kejadian 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, firman Tuhan menyatakan, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sahabat GPIB, pagi ini kita merenungkan dengan sebuah pertanyaan. Apakah di antara kita seringkali mengikat janji kepada manusia atau juga kepada Allah? Janji untuk datang hari ini, janji untuk bekerja, janji untuk bisa makan bersama, janji untuk kumpul keluarga, janji kalau mau belajar bersama, dan janji-janji yang lain. Ataukah kita pernah berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan setia di hadapan Allah dan setia di hadapan pasangan kita? Ataukah kita pernah berjanji di hadapan Tuhan bahwa kalau bisa saya lulus SD, saya lulus SMA, lulus SMP, atau saya kuliah, saya akan melakukan ini dan itu. Kalau Tuhan izinkan saya masuk di sini, saya akan melakukan ini dan itu. Ya, berupa nazar pada akhirnya. Pernahkah di antara kita melakukan hal tersebut? Pertanyaannya adalah, apakah sahabat GPIB adalah tipikal orang yang mengingat dan melakukan dengan betul-betul janji itu? Ataukah kita adalah salah satu orang yang sering lupa dengan janji dan yang sering lupa atau pura-pura tidak mau menjalankan janji? Sahabat GPIB, di dalam firman Tuhan perenungan pagi hari ini bicara tentang Yakub. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, di sini Allah mau mengingatkan kepada Yakub bahwa ia punya janji. Yakub punya nazar sama Allah di Betel. Nah, ada di dalam Kejadian 28. Kejadian 28 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan menyatakan, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudidirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan per-10 kepadamu. Ini adalah janji Yakub kepada Allah. Dan di ayat pertama di dalam pembacaan kita menjelaskan hal itu. Allah memerintahkan kepada Yakub untuk pergi ke Betel bersama dengan keluarganya dan rombongannya. Namun di dalam firman Tuhan ini atau di dalam perintah Tuhan kepada Yakub ini sebenarnya mau menjawab pergumulan dari Yakub juga. Bahwa Yakub punya masalah bersama dengan keluarganya, ada di pasal 34 ayat 1 sampai ayat 31. Di sini Yakub punya pergumulan. Dan di ayat pertama, walaupun Yakub diingatkan tentang janjinya untuk pergi ke Betel, salah satu juga jawaban Tuhan
untuk memberi jalan keluar atau memberi pertolongan kepada Yakub. Lalu kita bisa lihat apa sih respon dari Yakub? Yakub melupakankah janjinya? Yakub ogah-ogahankah melakukan janjinya? Mari kita lihat. Di ayat yang kedua, Yakub merespon janji Tuhan dengan betul-betul baiknya. Di mana bukan hanya dirinya yang diubah, bukan hanya rambutnya, bukan hanya tubuhnya yang dibersihkan, bukan hanya bajunya yang dibersihkan, tetapi seisi keluarganya juga ia bersihkan atau diminta untuk dapat tulus hati dekat dengan Allah. Dewa-dewi diasingkan, bahkan juga diminta untuk tahirkan dirimu, bahkan juga diminta untuk tukarkan pakaianmu. Jadi bukan hanya Yakub seorang diri, tetapi juga seisi keluarganya dinyatakan untuk dapat betul-betul berubah dan hadirkan Tuhan, hadirkan Allah di tengah kehidupan. Lalu bukan hanya itu saja, tetapi di ayat yang ketiga kita bisa lihat bahwa Yakub benar-benar pergi ke Betel, melakukan perjalanan ke Betel. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa di ayat 34 di sini Yakub punya masalah, punya pergumulan yang bisa-bisa sewaktu-waktu dia dan seisi keluarganya dalam perjalanan ke Betel bisa mati, bisa dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyukai mereka. Namun Yakub dengan pasti percaya bahwa Allah akan menyertai, Allah akan memberkati, Allah akan berada bersama dia dan akan mengizinkan dia tiba di Betel dengan baik-baik saja bersama dengan keluarganya. Sahabat GPIB, lalu apa yang terjadi setelah Yakub dalam perjalanan? Yakub tibakah atau tidak sama sekali? Ada di ayat yang kelima. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Bukti penyertaan Allah, bukti berkat Tuhan, bukti di mana Allah mengikat janjinya dengan baik kepada Yakub, dan bukti di mana Yakub betul-betul percaya kepada Allah, tidak meragukan, tidak takut, tidak bimbang untuk menjalani proses perjalanan dari Betel, dari tempatnya untuk ke Betel. Dia tidak ragu. Sahabat GPIB, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kita yang merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini? Adakah di antara kita yang ragu untuk jalani hidup hari ini karena mempunyai masalah kemarin dan akan terbawa sampai hari ini? Adakah di antara kita yang ragu akankah bisa kita minum hari ini? Bisakah kita makan hari ini? Bisakah kita menjalani aktivitas hari ini? Anak saya bisa tidak belajar dengan baik tanpa saya? Suami saya bisa tidak bekerja dengan baik dengan berbagai pergumulan yang ada? Apakah orang-orang yang saya kasihi baik-baik saja di luar sana? Saya yang ada di rumah, apakah saya bisa menjalankan kehidupan saya dengan baik, membersihkan rumah dan sebagainya? Apakah saya mampu dan sebagainya? Kadangkala kita juga bisa ragu di dalam diri kita. Tapi ingatlah, Tuhan punya janji sempurna yang menyertai kehidupan kita. Sahabat GPIB, ada salah satu contoh nyata. Kami di GPIB Pospolkes Peniels Pontijaya, untuk air bersih adalah air hujan. Jadi kami menanti air hujan dan kami menyimpannya di gentong-gentong, dan itu bisa kami fungsikan untuk mandi, makan, dengan minum. Karena air di lingkungan kami ini adalah air yang kurang bersih, sehingga kami tidak mampu untuk menggunakannya untuk bisa masak ataupun minum. Yang kami butuhkan adalah air hujan. Lalu kalau 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan tidak hujan, lalu bagaimana dengan kami? Tapi tahukah sahabat GPIB, kami selalu percaya bahwa kami tidak pernah berkekurangan. Setiap harinya, walaupun ada masa di mana kami kekeringan, tapi kami tidak pernah berkekurangan. Selalu akan turun hujan tepat pada waktunya untuk memberikan kami air bersih, untuk makan, minum, dan juga untuk membersihkan diri kami. Sahabat GPIB, maka ini bukti penyertaan Allah memberkati hidup kami. Dan saya yakin dan percaya juga ada bukti nyata janji Tuhan menyertai kehidupan sahabat GPIB di luar sana yang melakukan berbagai aktivitas sekolah, bekerja, bahkan menjadi ibu rumah tangga dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Percayalah Tuhan menyertai kehidupan kita. Kunci dari setiap kehidupan kita yang penuh damai sejahtera setiap harinya adalah berdoa, berserah, baca Alkitab, dan betul-betul bersih hati dan pikiran kita. Ingatlah,
Yakub membersihkan diri dengan betul-betul pikiran, hati, dan tubuhnya. Maka begitu juga dengan kita, sahabat GPIB. Kunci untuk mengawali kesuksesan hari kita adalah dengan apa kita awali hari kita, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan dan memohon doa Tuhan menyertai hidup kita. Karena ingatlah, janji Tuhan bukan hanya untuk orang lain, tetapi janji Tuhan untuk diri kita. Diri kita diberikan damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan, bahkan juga diberikan berbagai berkat di dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah melupakan kita dan berkat Tuhan berlimpah untuk hidup kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dalam takut Allah, penyertaan Allah, berkat Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak ragu untuk menjalani kehidupan kami. Kami percaya ada penyertaan dan berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Kami serahkan anak kami serahkan suami istri kami, orang tua kami serahkan kehidupan mereka ke dalam campur tangan Tuhan. Biarkan sepanjang hari ini Tuhan kami bersyukur, kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan, kami mengawalinya dengan menaikkan doa di hadapan Tuhan, semua sepanjang hari ini akan baik-baik saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat GPIB, Tuhan Yesus memberkati, selamat melakukan berbagai aktivitas. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.